Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Data Politika Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa lagi dalam program Diksi. Stop menghardik, mari diskusi. Bersama saya Wulan Sari yang akan menjadi host pada hari ini. Baik teman-teman dan juga pemirsa, hari ini kita masih dalam program Diksi akan membahas ya, tidak jauh dari yang sejenak lagi, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan momentum yang istimewa, pemilihan umum pemilu 2024. Nah, menjelang pemilu sekarang sudah mulai kita seluruh masyarakat tentunya mulai memprediksi ya, mulai mengidentifikasi siapa nanti akan menjadi pilihan bangsa Indonesia di 2024. Tentunya untuk memilih pemimpin. Hari ini kita akan membincang dengan tema yang menarik. Pilpres 2024. Indonesia butuh pemimpin seperti apa? Oke, baik. Saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita yang akan berbincang di program Diksi kali ini adalah ada Bang Ahmad Ghazali Harahap. Assalamualaikum Bang Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Abang, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Bang Ghazali nih teman-teman pemirsa, beliau adalah Sekjen Gerakan Jokowi Mania di tahun 2019 Abang ya, atau Joman waktu itu. Sekarang sudah bertransformasi gerakannya Bang menjadi Prabowo Mania. Prabowo Mania 08. Prabowo Mania 08, PM 08 ini ya Bang ya. Betul. Oke, ini ada 08 ya. Mungkin ada tidak sedikit pemirsa yang belum tahu sebenarnya apa ini 08-nya itu Abang. Ya, itu kan trademark dari Pak Prabowo. Oke. Bahwa dia itu pernah menjadi Danjen Kopassus yang ke-8. Kemudian kita berharap 2024 Prabowo adalah menjadi presiden yang ke-8. Oke, ini menarik. Dari Jokowi Mania ke Prabowo Mania. Ya. Ada transformasi dan langsung memberikan sikap yang tegas, itu bagaimana Bang? Iya. Awalnya memang kita coba mendeklarasikan Ganjar Pranowo Mania. Hampir lebih setahun lah ya kita melakukan kerja-kerja politik untuk Ganjar. Tapi setelah kita melakukan kajian yang serius, evaluasi yang mendalam, ternyata kita harus beralih dukungan. Artinya kita tidak bisa mempertahankan Ganjar sebagai calon presiden waktu itu karena banyak pertimbangan. Maka ketika bulan Maret kemarin kita mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo dengan berbagai argumentasi yang tentunya sangat objektif, berbagai evaluasi, kita mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Oke, baik. Ini menarik ini dari Joman berganti ke PM 08. Nah, tapi sebenarnya kita ingin melihat secara universal juga ini Abang. Kalau dari pandangan Abang, sebenarnya presiden seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa kita nanti di tahun 2024 yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat? Iya. Kalau ditanya presiden seperti apa, saya langsung saja menjawab presiden seperti Pak Prabowo. Oke. Gitu. Hari ini kan kita sudah melihat bahwa setidaknya ada 3 calon presiden yang muncul. Pertama Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, kemudian Pak Anies. Nah, kalau ditanya presiden seperti apa, ya seperti Prabowo. Kenapa? Karena ada banyak alasan ya. Yang pertama memang Pak Prabowo ini sebagai seorang pemimpin yang strong leadership. Artinya baik di internal partainya sendiri, baik di pemerintahan, bahkan di
level internasional itu terlihat dia seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang tangguh, dan seorang pemimpin yang berani. Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam momentum kemarin itu, dan itulah orangnya Pak Prabowo. Semua orang melihat dengan mata kepala di pertemuan apa yang disebut dengan International Institute strategi studi itu yang di Singapura baru-baru ini, itu Prabowo memperlihatkan sebagai seorang pemimpin yang berani, seorang yang cerdas, dan seorang pemimpin yang tangguh. Di hadapan ratusan utusan dari berbagai negara di Singapura itu, pertemuan di Singapura, Prabowo patut kita banggakan, dan saya yakin semua orang melihat disitulah terlihat kepemimpinan seorang Prabowo. Dia mengusulkan proposal perdamaian dengan tegas, lantang, dan lugas. Seluruh pertanyaan-pertanyaan dia jawab dengan tegas, tanpa sedikit pun ada rasa minder, tanpa sedikit pun ada rasa takut, dan tanpa sedikit pun ada rasa was-was. Itulah ciri khas sebagai seorang pemimpin. Dan itu bukan hanya di pertemuan yang ada di Singapura. Artinya di beberapa kali pertemuan, hubungan dia atau misalnya bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia, Prabowo itu menunjukkan kelasnya. Jadi dia bukan hanya sekedar pemimpin Indonesia, tapi pemimpin dunia juga sangat tepat. Nah, dari situlah makanya saya berkeyakinan dan sudah bekerja secara politik bahwa Prabowo lah yang paling tepat untuk 2024. Di luar yang tadi saya mengatakan bahwa Prabowo itu punya kemandirian dalam bersikap. Ya, dia punya kemandirian dalam bersikap, kemudian punya kemandirian juga dalam hal ekonomi, sehingga dia sebagai seorang pemimpin ya pantas gitu. Ya. Nah ini tapi tidak sedikit mungkin saya rasa juga mungkin Abang juga sudah mendengar gitu ya, isu yang memang menggaung gitu dari pendukung Pak Prabowo sendiri mungkin di periode-periode sebelumnya, bahwa katanya Prabowo ini mengkhianati konstituennya semenjak bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Bagaimana Abang tanggapannya? Ya. Prabowo ini kan punya satu filosofi ya, atau pegangan hidup bahwa NKRI adalah di atas segalanya. Jadi mungkin saja di satu sisi konstituennya waktu itu atau para pendukungnya waktu itu melihat ketika Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi dianggap meninggalkan pendukungnya, padahal sesungguhnya tidak. Dia bergabung dengan Pak Prabowo, dia bergabung dengan Pak Jokowi adalah kepentingan negara, karena negara adalah di atas segalanya. Kenapa? Pada saat itu situasi sudah mulai memanas, situasi sudah mulai bergejolak di mana-mana, situasi sudah mulai kacau. Nah, kalau posisi Prabowo bertahan sebagai oposisi pada saat itu, ini orang-orang yang menginginkan kekacauan pada saat itu semakin senang. Karena di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, itu kan demo terus-menerus kan, menolak atau menggugatlah hasil keputusan KPU dan MK waktu itu. Dan itu kita sudah melihat, ini sudah ada yang menunggangi, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Prabowo sadar betul kalau ini dia posisinya dia teruskan seperti itu,
itu korban pasti akan berjatuhan. Dan pada saat itu di beberapa daerah termasuk di Jakarta, setidaknya 800 orang itu sudah korban luka parah. Kemudian ada yang meninggal, kalau nggak salah 5 sampai berapa orang, dan ada yang hilang. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, orang-orang yang menunggangi itu pasti merasa senang dan tepuk tangan. Dan orang yang menunggangi baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu pasti senang kalau Indonesia ini kacau. Disitulah sikap tegas atau kemandirian sikap dari Pak Prabowo untuk bergabung bersama Pak Jokowi. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi dia ingin menyelamatkan bangsa ini supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi bentrok, tidak terjadi perang saudara. Itu jelas, bukan untuk kepentingan pribadi. Pribadi Pak Prabowo itu sebetulnya sudah tuntas, baik dari aspek materi, kemudian kebangsawanan dan lain-lain sebenarnya sudah selesai. Artinya memang dan setelah itu juga Pak Jokowi juga menarik Pak Sandiaga juga untuk melebur bersama di pemerintahan saat itu juga ya. Iya, betul. Karena memang Pak Sandiaga kan wakil presidennya Pak Prabowo pada saat itu. Jadi saya kira itu biasa terjadi dalam sebuah pemerintahan. Memang ada yang kalau dia menang dia akan mengambil semua, itu kan ada teorinya itu. Tapi kalau Pak Jokowi, tidak. Dia juga berpikir harus diurus secara bersama-sama. Negara ini harus diurus secara bersama-sama. Makanya dia ajak Pak Prabowo, dan Pak Prabowo punya pandangan yang jauh ke depan bahwa memang negara ini harus diurus bersama dan negara ini harus diselamatkan. Makanya Pak Prabowo prinsipnya adalah negara atau NKRI adalah di atas segalanya. Baik, ini menarik sekali. Tadi satu langkah yang diambil oleh Jokowi ketika menarik Pak Prabowo dan juga Pak Sandiaga ini kan meleburkan pertikaian dan untuk rekonsiliasi. Nah, Jokowi dalam memimpin Indonesia 2 periode ini Abang, apakah juga ada Jokowi efek nanti ke depannya, atau artinya ini berimbas kepada masyarakat akhirnya memiliki kriteria tertentu dari warisan Jokowi 2 periode ini gitu kira-kira Abang? Kalau kita lihat survei terakhir bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi ini adalah 80%, di atas 80%. Artinya apa? Pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang disenangi oleh rakyat dan dirasakan betul hasilnya oleh rakyat. Nah, saya kira pola kepemimpinan yang baik di zaman Pak Jokowi itu harus dilanjutkan oleh siapapun, termasuk Pak Prabowo nanti di masa yang akan datang. Cuma dalam 2 pemimpin ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan pasti ada perbedaan gaya kepemimpinan. Tapi intinya saya lihat Pak Prabowo hari ini memang sudah jauh berubah, dan Pak Prabowo saya lihat hari ini adalah orang yang humanis, orang yang merakyat, dan orang yang tahu betul hari ini apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Mengenai kebutuhan rakyat, ini menarik sekali Abang untuk kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sebenarnya kebutuhan rakyat itu tidak juga bisa kita alihkan dari tantangan-tantangan juga ke depan. Ada satu periode 5 tahun dari tahun 2024 hingga 2029 katakanlah untuk periode ke depan. Apa sebenarnya tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh bangsa dan juga kepemimpinan berikutnya? Artinya kita butuh seorang pemimpin yang benar-benar bisa efektif mengambil solusi, langkah-langkah yang tepat, memecahkan tantangan-tantangan itu. Saya kira tantangan terbesar setelah kita menghadapi COVID-19, artinya recovery ekonomi itu menjadi tantangan terbesar saya kira. Dan saya melihat
Pak Prabowo itu sadar betul. Makanya kesejahteraan rakyat ini menjadi kunci bagi Pak Prabowo. Dia selalu berbicara soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat ini. Jadi ke depan ekonomi bukan lagi ditahan di tangan para penguasa. Ekonomi atau sentra-sentra ekonomi itu harus berada di tangan rakyat. Dan Prabowo itu sangat konsen terhadap hal tersebut. Dari dulu saya lihat Pak Prabowo tidak pernah lelah atau tidak pernah berhenti memikirkan hal ini. Termasuk misalnya soal kebutuhan rakyat yang lain, seperti minuman bersih atau seperti pendidikan, rumah sakit, itu semua sudah dilakukan oleh Pak Prabowo lewat Kementerian Pertahanan. Itu di beberapa daerah Pak Prabowo sudah melakukan hal itu. Apalagi kalau diberikan kesempatan kepada beliau, saya kira dia akan lebih leluasa untuk menjalankan apa yang menjadi misi mensejahterakan rakyat. Oke. Baik, tadi ada sedikit kita membahas ketika Abang menyampaikan pasti ada kan perbedaan gaya kepemimpinan, ya. Nah, sebenarnya gaya kepemimpinan nanti untuk tahun 2024 ya. Lagi-lagi kita akan selalu tarik ke tahun 2024 karena memang gaya kepemimpinan ini, gaya kepemimpinan seperti apa yang menarik bagi masyarakat kita? Karena nanti kita pasti akan bersinggungan banyak dengan Gen Z, kemudian generasi milenial dan lain-lain sebagainya, Abang. Salah satu yang membuat surveinya Pak Prabowo itu terus-menerus naik dan melewati Anies dan Pak Ganjar, karena memang Pak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang otentik. Artinya seorang pemimpin yang bukan menampilkan kepura-puraan. Jadi Pak Prabowo memang dia seorang militer, ya, itu masih terlihat dia kelihatan tegas, kemudian cerdas, kemudian berani. Di luar itu juga dia sudah sudah menjadi seorang pemimpin yang saya kira sama dengan pemimpin yang lain. Artinya pemimpin yang humanis, kemudian pemimpin yang merakyat, kemudian pemimpin yang memang mengerti apa yang menjadi kebutuhan rakyat hari ini. Tentu Pak Prabowo tidak bisa menampilkan gaya yang berpura-pura humanis, berpura-pura di medsos, gaya ini segala macam kan. Pak Prabowo tidak bisa seperti itu. Aslinya apa adanya. Itulah yang disebut dengan gaya kepemimpinan yang otentik tadi. Nah, gaya kepemimpinan yang otentik ini akan mungkin sedikit berkaitan juga, ini tidak bisa kita pungkiri di tahun sebelumnya 2019. Sekarang mungkin juga sudah mulai tercium-cium lagi ini isu terkait pelanggaran HAM yang kemudian dikonotasikan dengan sosok Pak Prabowo itu sendiri. Bagaimana, Abang? Ya, sebetulnya isu itu adalah isu yang usang, isu yang sudah basi, isu yang tidak relevan dengan Pak Prabowo. Kenapa? Pertama, Pak Prabowo itu sampai hari ini tidak terbukti sebagai pelanggar HAM. Dia diberhentikan secara hormat, artinya bukan secara tidak hormat, kan begitu. Lalu yang kedua, Komnas HAM juga tidak bisa membuktikan atau memberi data tentang bahwa Pak Prabowo itu ikut atau terlibat dalam pelanggaran HAM itu. Nah, artinya secara secara hukum itu sebetulnya sudah selesai dan sudah tuntas. Yang kedua, Pak Prabowo ini kan sudah pernah menjadi cawapresnya Bu Mega, ya. Artinya kalau ada orang-orang PDIP yang menyebut bahwa Pak Prabowo adalah pelanggar HAM, bahwa Pak Prabowo adalah
macam-macam. Itu sama artinya mereka meludahi wajahnya sendiri. Orang sudah satu paket, sudah sebagai pernah menjadi bekerja sama, kok malah sekarang dicoba diungkit-ungkit, dicoba disebut bahwa Pak Prabowo adalah sebagai pelanggar HAM. Itu sangat tidak masuk akal. Itu adalah isu yang sudah usang. Lalu yang kedua, Pak Prabowo kan hari ini sebagai Menteri Pertahanan. Artinya negara secara sah, kan begitu kan, mengakui bahwa Pak Prabowo itu terlepas dari apa yang menjadi tuduhan-tuduhan yang basi tadi, tuduhan-tuduhan yang usang tadi. Dan Pak Prabowo menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang Menteri Pertahanan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Semua orang menyegani Pak Prabowo, dan memang jelas di dunia internasional juga diakui Pak Prabowo sebagai menteri yang top, apalagi di dalam negeri terlihat kinerjanya jelas. Dari aspek pencegahan atau membasmi korupsi, itu di Kementerian Pertahanan selama beliau di situ sudah mungkin lebih dari 50 triliun uang yang diselamatkan oleh Pak Prabowo. Artinya dia punya keinginan yang besar untuk menyelamatkan Indonesia dari korupsi. Kan begitu. Ya. Kemudian program lain soal pendidikan, ada perguruan tinggi, ada laboratorium, ada rumah sakit, dan lain-lain. Artinya kita melihat bahwa salah satu kementerian terbaik hari ini adalah kementerian yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Oke. Jadi apa yang menjadi black campaign yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya itu adalah gaya-gaya yang tidak bertanggung jawab lah. Dan bisa saja tidak ada isu yang bisa mereka kritik dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo prestasinya bagus, ya kan? Jadi isu-isu yang basi tadilah yang coba mereka ulang-ulang kembali, karena tidak ada isu lain, tidak ada kejelekan lain Pak Prabowo. Jadi itu dicoba, padahal itu juga tidak masuk. Ya. Dan semua orang tahu, ya kan, dunia Pak Prabowo sudah jauh berubah. Oke, artinya memang ada transformasi baik secara kepribadian begitu, ataupun gaya kepemimpinan dari Pak Prabowo itu sendiri, Abang? Ya, saya lihat setelah dia memimpin Gerindra, itu pola kepemimpinan yang mungkin quote and quote ya militeristik itu sudah tidak, karena Pak Prabowo juga sadar bahwa dia sedang memimpin organisasi sipil. Nah, makanya hari ini kita melihat Pak Prabowo sudah orang yang sangat paham atau sangat melaksanakan apa yang disebut dengan demokrasi, orang yang sangat humanis, orang yang sangat merakyat. Oke, jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang memang menjadi pilihan rakyat, harus memenangkan hati rakyat. Nah, bagaimana nanti langkah-langkah yang akan digalakkan oleh PM08 ini sendiri dan juga bersama dengan Pak Prabowo nanti ke depannya? Oh ya, Prabowo Mania 08 ini kan sejarahnya dari Jokowi Mania. Artinya 2019 kita adalah para pendukung Jokowi, Pak Jokowi. Nah, tugas kita tentu meyakinkan, merayu para pemilih Jokowi untuk memilih Pak Prabowo. Jadi kita pertama adalah mempertahankan suara Pak Prabowo
di 2019, kemudian ekspansi kepada pemilih Pak Jokowi di 2019. Jadi sasaran kita, target kita adalah kantong-kantong suara Pak Jokowi. Supaya ada penambahan suara. Nah, kalau kita berebut di ladang yang sama atau kolam yang sama, tentu tidak ada penambahan suara. Nah, maka suara-suara kita yang dulu para pendukung Jokowi akan kita optimalkan supaya menjadi pemilih Pak Prabowo di 2024. Dengan demikian Pak Prabowo nanti akan memenangkan pertarungan di 2024. Oke, Abang, wah, ini semakin menarik bagaimana langkah-langkah yang memang harus ditempuh untuk benar-benar bisa memenangkan hati rakyat. Tentunya bukan hanya dari sosok calon presidennya saja, tapi calon wakil presiden. Siapa nanti calon wakil presiden atau klasifikasinya akan seperti apa? Dia yang akan dipinang menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Ya, tentu seorang cawapres yang bisa punya daya ungkit elektoral untuk membantu Pak Prabowo dalam hal memenangkan pertarungan. Nah, salah satu teritorial pertarungan itu untuk Pak Prabowo adalah di Jawa Timur. Kan begitu? Challenge-nya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Oke. Karena Jawa Timur ini kan secara kultural dia adalah NU. Maka tentu yang paling tepat untuk mendampingi Pak Prabowo adalah orang NU. Salah satu yang hari ini kita lihat tokohnya adalah Cak Imin yang juga sebagai partai koalisi Indonesia Raya, sebagai ketua umum PKB. Nah, saya kira kalau Pak Prabowo berkenan, Cak Imin lah menjadi nominator paling utama untuk mendampingi Pak Prabowo di 2024. Karena saya yakin kalau Cak Imin yang menjadi pendamping Pak Prabowo, maka Jawa Timur itu bisa dimenangkan oleh Prabowo dan Cak Imin. Tapi kalau misalnya yang lain, saya masih ragu. Oke, kandidat yang lain berarti ya artinya semua kandidat masih punya peluang untuk Iya, pada akhirnya kan nanti kan ya Pak Prabowo sama Cak Imin yang menentukan. Tapi kalau kita melihat dengan berbagai pertimbangan tadi, maka untuk memenangkan pertarungan di 2024 nanti, maka pendampingnya yang paling tepat yang kita lihat hari ini adalah Cak Imin. Oke, baik, ini menarik sekali pemirsa terkait Capres dan juga Cawapres calon pemimpin di 2024. Jangan lupa kalau teman-teman juga punya masukan atau punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Ingat, kita tidak untuk menghadiri, tapi kita untuk sama-sama berdiskusi ya Bang ya. Siap. Baik, nah Oke, berikutnya untuk seluruh pemirsa yang hari ini mungkin menyaksikan, Abang ada pesan khusus untuk seluruh pemirsa terkait pilihan pemimpin di 2024 dan bagaimana agar kita bisa sama-sama mendongkrak untuk meminimalisir golput, karena memang dari pemilu ke pemilu berikutnya memang tetap ada, meskipun jumlahnya memang berkurang tapi tetap ada banyak golput. Bagaimana kita bisa sama-sama mendongkrak supaya demokrasi kita bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat? Ya, pertama kita sudah melihat ya track recordnya Pak Prabowo hari ini, kemudian keyakinan kita di masa yang akan datang Indonesia akan semakin jaya, semakin bermartabat, semakin sukses di tangan Pak Prabowo.
Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya, memang ini harus kerja keras dari semua stakeholder, mulai dari KPU, Bawaslu, partai politik, dan tokoh-tokoh, meyakinkan para warga atau para penduduk bangsa ini, satu suara itu cukup berharga. Satu suara itu sangat menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, harus kita yakinkan dan kita sadarkan bahwa memilih itu adalah menjadi hal yang sangat penting. Okay. Jadi jangan sampai golput. Dan kalau kita lihat dari 2019 kan tingkat partisipasi publik itu sekitar 80% dari total jumlah pemilih. Nah, mungkin kalau bisa harus ditingkatkan lagi 90% atau bila perlu 100%. Oleh karena itu, kesadaran dari seluruh rakyat Indonesia, kesadaran dari warga bangsa bahwa satu suara itu sangat menentukan masa depan Indonesia. Oke, generasi millennials, generasi Z yang nanti juga mungkin akan menjadi pemilih pemula. Betul. Dan akan juga banyak mendominasi di tahun 2024. Ya. Ada strategi-strategi khusus Abang dari PM08 untuk menggait suara generasi milenial ataupun Gen Z ini, anak-anak muda? Oh ya, kita nanti akan mensosialisasikan bahwa Indonesia adalah di tangan kita semua, termasuk milik generasi Gen Z ya, generasi milenial dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oke, baik. Terima kasih Ya. Abang Bang Ghazali, luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini. Siap. Terkait meneropong bersama calon pemimpin idaman bangsa di tahun 2024 nanti. Ya. Kita tidak apa-apa bagi pemirsa yang memang mungkin berbeda pilihan, boleh kita saling berdiskusi di sini. Oke. Begitu kira-kira di forum Diksi, karena kita jangan sampai terus menghadik, tapi mari kita bersama-sama diskusi. Baik berdiskusi di meja podcast ini ataupun berdiskusi di kolom komentar, tapi tetap dengan adab dan etika yang baik di sosial media tentunya teman-teman semuanya. Baik, jangan lupa untuk terus saksikan program Diksi Podcast bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Stop menghardik, mari diskusi. Hanya di Data Politika Indonesia. Jangan lupa juga untuk di-follow Instagram dari dapol.indonesia, ada Instagram kita bersama. Terima kasih semuanya pemirsa dan juga teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini, Bang, luar biasa sekali sudah hadir bersama kita di Data Politika Indonesia. Mantap. Saya Wulan Sari selaku host pada hari ini mohon pamit diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih Mbak Wulan.